Oh. Iya ngomong sama saya. Mas Rahman itu. Minta bagikan direk umur keliru. Banyak kejadian ya. Wow, kita di Ya. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan semuanya dari lembaga saya SD 2 Sumber Sekar, Kecamatan Ndau, sekaligus rekan-rekan, kakak-kakak peserta PKG gelombang 1, terutama kelas 8. Mohon maaf menyita waktunya sebentar untuk memberikan kesempatan saya menyampaikan RTL, yaitu rencana tindak lanjut yang sudah saya susun dan saya sampaikan di malam hari ini. Untuk Pak Kepala Sekolah, mohon maaf nggak bisa hadir, beliau masih takziah ke Surabaya. Nah, untuk RTL kali ini saya beri judul yaitu strategi kampanye hidup sehat untuk anak sekolah dasar. Pendahuluannya yaitu kampanye hidup sehat untuk anak sekolah dasar sangat penting dengan meningkatkan kesadaran tentang pola makan yang baik dan aktivitas fisik. Kita dapat membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan sehat sejak dini. Mari kita jelajahi berbagai strategi yang dapat diterapkan di sekolah. Nah, untuk yang berikutnya, pentingnya gizi seimbang. Yaitu anak-anak perlu memahami pentingnya gizi seimbang dengan mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Mereka dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Edukasi tentang jenis makanan yang sehat harus dilakukan secara rutin di sekolah. Nah, pentingnya gizi seimbang ini juga mungkin kita meneruskan dari salah satu program presiden kita yang sudah terpilih. Itu ya. Untuk slide yang berikutnya, aktivitas fisik rutin. Mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin sangat penting. Olahraga tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membantu dalam konsentrasi dan kesehatan mental. Sekolah bisa mengadakan program olahraga mingguan ya. Mungkin kalau di sekolah kita, yaitu di sekolah Negeri 2 Sumber Sekar, itu biasanya kalau di hari Sabtu itu senam. Tuh. Berikutnya, edukasi kesehatan di sekolah. Mengintegrasikan edukasi kesehatan ke dalam kurikulum adalah strategi yang efektif melalui pelajaran yang menarik. Anak-anak dapat belajar tentang pentingnya kebersihan, pola makan, dan aktivitas fisik yang baik. Ini akan membentuk kebiasaan sehat mereka. Untuk slide yang berikutnya, peran orang tua ini juga sangat penting ya. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung kampanye hidup sehat. Dengan mengedukasi orang tua tentang pentingnya nutrisi dan aktivitas fisik, mereka dapat membantu anak-anak menerapkan kebiasaan sehat di rumah dan di luar sekolah. Slide berikutnya yaitu kegiatan kreatif. Mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba memasak sehat atau seni tentang kesehatan dapat menarik minat anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan mereka tentang nutrisi dan pentingnya hidup sehat dengan cara interaksi. Nah, ini masih dalam minggu kemarin
kita khususnya di SD 2 Sumber Sekar ini mengadakan outing, salah satunya yaitu kegiatannya ke salah satu restoran siap saji. Di situ anak-anak juga diperkenalkan beberapa makanan yang bergizi, penuh nutrisi, terkhusus ke pembuatan es krim gitu. Untuk slide berikutnya, kolaborasi dengan komunitas. Berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengadakan acara kesehatan dapat meningkatkan kesadaran, melibatkan dokter, ahli gizi, dan pelatih olahraga dalam kampanye dapat memberikan informasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi anak-anak dan orang tua. Nah, kesimpulannya dari sini, kampanye hidup sehat untuk anak-anak sekolah dasar harus melibatkan berbagai strategi, termasuk edukasi, aktivitas fisik, dan dukungan orang tua. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat memastikan anak-anak tumbuh dengan kebiasaan sehat yang baik. Begitu. Nah, kurang lebih mungkin presentasi dari saya. Mungkin ada saran masukan dari rekan-rekan semua. Untuk sesi pertanyaan mungkin saya buka cuma 2 ya, karena mempersingkat waktu juga, nggak terlalu menyita waktu dari rekan-rekan semua. Monggo, langsung raise hand. Oh ya, Kak Najib. Oke, Kak Najib dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Duduknya. Ya. Satu. Goreng lagi. Ya benar gue. Iya. Betul. Iya, betul. Oh iya, begitu ya. Untuk dari Pak Najib saya tampung dulu. Untuk yang kedua dari Kak Gina, monggo Kak Gina. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Ternyata pertanyaan saya tidak jauh kurang dari kakak ini. Kakak siapa tadi lupa namanya. Oh Memang, ya, Kak Najib, Kak Najib. iya Pak, Kak Najib. Karena Oh memang iya ya. iya, karena memang saya pribadi melihat bekalan anak itu seringnya itu yang instan, yang frozen gitu, nugget, mie, atau bahkan yang burger yang ada ininya, burgernya kan pasti rotinya itu frozen gitu ya Kak ya. Iya, Itu makanya betul. saya tertarik dengan yang kampanye makanan sehat ini terkait dengan edukasi kepada orang tua. Nah, gitu. Terima kasih Kak Iwan sebelumnya. Iya, oke, berarti 2 pertanyaan tapi kemungkinan 1 jawaban ya dari saya. Mungkin cukup itu ya, saya buka 2 pertanyaan yang mirip-mirip ya. Mungkin kalau dari saya menanggapi pertanyaan dari Kak Najib ataupun Kak Gina, untuk sedikit bisa dalam rangka kampanye hidup sehat kepada anak-anak di sekolah, terutama ketika orang tuanya ini memberikan bekal ke anak-anaknya sendiri. Nah, mungkin kita sebagai guru kelas atau mungkin guru bidang
studi seperti saya olahraga, ini juga bisa menyampaikan bahwasanya untuk bekal ini kalau bisa jangan makanan yang cepat saji, kalau bisa makanan-makanan yang dimasak sendiri. Dan mungkin ada yang bisa di mute ya, ada yang suara masuk. Ibu Yuni kayaknya. Ya, terus mungkin kita juga memberikan edaran terkait pedoman atau mungkin makanan apa aja yang termasuk sudah sering kita kenal, yaitu Empat Sehat 5 Sempurna. Itu mulai digalakkan lagi, dikasih edaran, pamflet kecil-kecil atau gimana, atau mungkin ditempelkan ke buku PR-nya anak-anak, itu juga bisa nanti, supaya paling tidak ketika orang tua ini memeriksa bukunya anak-anak ketika waktu belajar di malam hari atau sore hari, nah orang tua khususnya ibu ini yang biasanya teliti terhadap anaknya dan lebih peduli, bukannya yang ayahnya ini tidak peduli, tapi yang lebih peduli biasanya kan sang ibu. Nah ini bisa tahu bahwasannya, oh ini loh di bukunya anak saya ditempeli terkait 4 Sehat 5 Sempurna ini meliputi ini ya. Dengan begitu harapannya kita sebagai pendidik ketika orang tua memberikan bekal kepada anak-anaknya ini sesuai harapan dan sesuai dengan tujuan strategi kampanye yang sudah saya hadirkan untuk judul RTL ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Najib dan Kak Gina. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, satu aja, tambahan aja ya, bukan pertanyaan tapi lebih ke saran masukan lah, monggo. Oh nggih, monggo. Buku pedoman, iya. Iya. Nah, itu. Ya. Iya. Iya. Iya, ya
Kalau kegiatan kreatif ini kan kebanyakan kalau di sekolah-sekolah setahu saya ya, ini kan yang lebih dominan ke kreasi hiasan terhadap makanan yang sudah diolah itu tadi. Dan itu pun ketika sudah dikreasi, dihias atau gimana, itu nggak selesai di anak-anak, tetapi masih ada keterlibatan dari wali murid yang ikut di paguyuban kelas tertentu dan seterusnya kayak gitu ya. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pemenuhan tugas RTL saya, yaitu dengan judul Strategi Kampanye Hidup Sehat untuk Anak Sekolah Dasar. Terima kasih kepada rekan-rekan semua dari teman-teman PKG PJOK. Terima kasih juga kepada teman-teman yang satu sekolah, satu lembaga dengan saya, yaitu SD Negeri 2 Sumber Sekar, Kecamatan Dau. Mohon kiranya bila ada presentasi dari saya kurang atau lebihnya, salah tutur kata, disengaja atau tidak, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Mungkin itu dari saya akhiri. Idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, foto sih. Tetap direkam yuk, tetap direkam. Wong nggak ngejak mulai mau wong. Loh, wis mang, Mas. Foto sih, ngene sih. On cam. Wis screenshot Mas Najib. Screenshot. Bu Yuni durung. Bu Yuni. 1, 2, 3. Oh. Wis matikan rekaman nih Mas Najib. Wis Ya wis.